Kenalkan, saya Bagas sebagai murid. Saya Hari sebagai murid. Saya Jun sebagai murid. Saya Agus sebagai murid. Saya Budi sebagai siswa. Saya Lana sebagai siswa. Saya Aldi sebagai murid. Dan saya Alri sebagai kembarannya Aldi tadi. Dan saya juga murid. Dan terakhir, saya Iqbal Maulana sebagai pengajar atau guru di sini. Nah, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan problem solving. Dan model yang saya gunakan adalah TPS atau Think, Pair, Share. Nah, selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang kesebangunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa-apa saja yang perlu diketahui dan perlu diperhatikan mengenai kesebangunan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKS kepada kalian masing-masing dan kalian akan mengerjakannya secara individu. Waktu pekerjaan adalah 15 menit. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, cukup. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok tersebut terdapat 2 orang. Nah, Bapak akan membaginya sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Nah, sekarang tugas kalian sebagai kelompok adalah berdiskusi mengenai soal yang terdapat di LKS yang telah Bapak berikan. Nah, waktu berdiskusi adalah 10 menit. Nah, dimulai dari sekarang ya anak. Nah, Iqbal, ini seperti 2 cermin. Kalau sisinya sama, maka sisi sama dan perbandingannya sama, maka sama. Kalau menurut saya ini sejajar karena ini sisinya sisinya sama, perbandingannya sama. Kalau segitiga ini terus bangun, ini syaratnya sisi-sisinya sama. Sisi-sisinya sama atau sebangun. Kalau menurut Iqbal ini kalau dipotong gini berarti ini sama, ini sebangun dengan yang ini. Oke anak-anak, waktu diskusi kalian telah selesai. Nah, sekarang masing-masing dari kelompok akan maju ke depan dan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok mereka. Dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, dipersilakan untuk kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di sini ada 2 bangun datar yang sisi-sisinya tidak sejajar. Apakah mereka sebangun? Menurut kami iya. Kenapa? Karena ini bagaikan cermin. Jadi di sini ada cermin, misal. Nah, bayangannya dari benda aslinya itu kan ukurannya sama. Nah, berarti kalau misal ini ukurannya sama, maka ini bisa jadi gini kan. Nah, ukurannya sama dan perbandingan sisi-sisinya sebanding, maka mereka adalah. Nah, di sini ada 2 bangun datar. Yang persegi ini ukurannya 16 cm dan 15 cm, dan sedangkan yang jajar genjang ini 16 cm dan 15 cm. Panjang sisinya sama kan? Nah, pertanyaannya, apakah kedua bangun datar tersebut sebangun? Menurut kelompok kami tidak. Kenapa? Karena pertama, mereka tidak sejajar. Ada sisi-sisi yang tidak sejajar sehingga membuat mereka tidak sebangun. Yang kedua, di sini sudut-sudutnya pun telah berbeda. Di sini 90, di sini misal 30. Nah, berarti kan tidak sejajar. Tidak sebangun. Nah, maka kedua bangun datar tersebut tidak sebangun. Nah, di sini ada bangun segitiga, bangun datar segitiga. Nah, di LKS itu ada pertanyaan, syarat-syarat apa 2 bangun datar segitiga itu sebangun. Nah, menurut kelompok kami ada 3. Yang pertama, sisi dengan sisi. Yang kedua, sudut dengan sudut harus sama. Yang ketiga, sisi dengan sisi. Sisi, sudut, dan sisi. Nah, kalau misal sudut sisi sudut gimana? Nah, kalau sudut sisi sudut itu sama saja dengan sudut. Kalau 2 sudut sudah diketahui, maka sudut yang ketiga sudah diketahui.
Berarti itulah syarat tiga itulah syarat dari dua bangun segitiga segitiga siku-siku A, B, C. Nah, sekarang kalau misal kita memotong di bagian mana potongannya itu sebangun dengan yang aslinya yang sebelum dipotong. Nah, menurut kelompok kami pada saat dipotong itu haruslah yang potongannya itu sejajar dengan salah satu sisi dari segi tersebut. Kenapa? Karena kalau dipotong tidak sejajar dengan salah satu sisi, maka nanti ada sudut-sudut yang berbeda sehingga membuat segitiga tersebut tidak. Oke anak-anak, terima kasih atas hasil presentasi kalian di depan. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan hasil dari diskusi kalian pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pada kesebangunan kita tidak hanya melihat panjang sisinya saja. Perbandingan panjangnya itu bisa sama, namun kita juga harus melihat sudut dan sisi-sisinya sejajar atau tidak. Kalau tidak sejajar atau sudut-sudutnya ada yang berbeda, maka kedua bangun tersebut tidaklah sejajar. Tidaklah sebangun. Nah, kalau pada segitiga kita ada 3 cara ya untuk mengetahui kalau itu sebangun. Cara yang pertama adalah sisi dengan sisi, yang kedua adalah sudut dengan sudut, dan yang ketiga adalah sisi, sudut, dan sisi. Nah, sekian dari pertemuan kali ini anak-anak. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi baru, yaitu apa? Kekongruenan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.